12 orang yang didoakan malaikat. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung. Sebab, doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah. Jadi, siapa sajakah orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? Pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Berwudu merupakan kegiatan membersihkan atau menyucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi, berwudu sebelum tidur sangatlah bermanfaat. Itu dapat membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Bahkan, berwudu sebelum tidur bisa dijaga oleh malaikat selama tidur, sekaligus didoakan yang baik. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat akan berucap, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci.'" Kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Malaikat akan senantiasa berdoa kepada hamba Allah jika orang itu suka menanti-nantikan atau menunggu waktu sholat tiba. Orang yang selalu menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan salah satu hadis dalam kitab Syahihnya bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Ketiga, orang-orang yang berada di syaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Khusus untuk para ikhwan atau pria yang datang ke masjid, lalu berwudu dan mengambil syaf jamaah yang pertama atau paling depan untuk sholat, maka ada keutamaan khusus yang akan didapatkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan syaf pertama dalam sabdanya, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada orang yang sholat di syaf pertama." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Rasul bersabda juga bahwa sebaik-baik syaf bagi laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik syaf bagi wanita adalah yang paling belakang dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Dalam hadis riwayat Muslim. Keempat, orang yang menyambung syaf sholat berjamaah tidak membiarkan kosong di dalam syaf. Pasalnya, barisan atau syaf sholat harus sempurna, tidak boleh ada sela-sela yang kosong. Harus rapat dan lurus, supaya seperti berbarisnya para malaikat di sisi rab mereka yang selalu menyempurnakan syaf-syaf barisan, rapat serta lurus dalam barisannya. Dan supaya menyambung syaf yang kosong biar tidak ditempati oleh syaitan, maka hendaklah kita untuk selalu menyambung syaf kosong ketika mau sholat. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung syaf-syaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian syaf yang lowong, akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat." Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nomor ke-995. Kelima, orang yang mengucap amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Sholat adalah amalan wajib yang pertama kali dihisab. Oleh karena itu, sholat harus disempurnakan dari takbiratul ihram hingga tahiyat akhir, supaya kita diselamatkan oleh Allah kelak. Seperti amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan seringkali dianggap remeh, yaitu mengucapkan kata amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Padahal mengucapkan amin tersebut merupakan perhiasan sholat dan memiliki keutamaan yang luar biasa.
yaitu ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, menjadikan dosa-dosa hamba diampuni, serta menjadi penyebab terkabulnya doa. Keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Pastinya senang, bukan, jika didoakan yang baik oleh malaikat, apalagi disyalawatkan. Nah, itu juga merupakan doanya malaikat bagi orang yang selalu duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Nah, lebih baik kita duduk dulu setelah melaksanakan sholat, yaitu diisi dengan zikir dan doa, sehingga malaikat akan mendoakan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dan asyar secara berjamaah. Sholat subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, subuh adalah waktunya para malaikat berkumpul datang, sehingga ada banyak hal tak terkira. Namun biasanya di waktu tersebut merupakan hal yang memberatkan untuk melakukan sholat, butuh perjuangan untuk bisa melakukan kewajiban tersebut. Seperti contohnya orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi. Padahal, sholat subuh bisa disaksikan banyak malaikat. Begitupun dengan sholat asyar, waktu tersebut orang sangat sibuk, merasa enggan dalam melakukan kewajiban. Padahal dua-duanya punya keutamaan yang luar biasa, apalagi secara berjamaah. Kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa itu memang sungguh dahsyat, karena selain punya segudang manfaat yang lebih baik, dengan doa, kita dapat didoakan balik oleh malaikat, bahkan doanya lebih baik lagi dari itu. Bila orang yang mendoakan saudaranya, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, doa tersebut akan segera dikabulkan. Kesembilan, orang yang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat banyak keutamaannya. Dengan sedekah, kita akan jadi lebih naik derajat, karena seperti dikatakan dalam firman-Nya Quran Surah Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Selain itu, akan ditambahkan pula dengan doa para malaikat. Memang sungguh luar biasa kekuatan dari amalan sedekah ini. Kesepuluh, orang yang sedang sahur. Di balik waktu sahur, ternyata ada keutamaan yang jarang kita ketahui, yaitu bisa mendatangkan berkah kebaikan dan pahala yang mengalir. Berkah datangnya dari Allah. Sungguh beruntungnya orang yang sedang sahur akan mendapatkan syalawat dari Allah dan doa para malaikat. Di waktu tersebut, kita dapat meluangkan waktu untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Jadi pahala senantiasa mengalir terus. Kesebelas, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Seseorang yang menjenguk orang sakit juga punya keberkahan yang hakiki, bahwa orang yang menjenguk orang sakit akan diberikan pahala serta keberkahan dari Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, berbahagialah kamu, dan sungguh baik langkahmu, dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Kesimpulannya, seseorang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh para malaikat, dan setiap langkahnya ketika menjenguk maupun setelah menjenguk, terdapat keberkahan pahala yang berlimpah. Kedua belas, orang yang mengajarkan kebaikan. Berbuat baiklah ke semua orang, sekecil apapun. Kalimat tersebut sudah sering kali kita dengar, tapi dari kalimat sederhana itu memang harus kita terapkan dalam hidup. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk selalu mengajarkan dan mengajak manusia kepada kebaikan. Maka pahalanya akan menjadi untukmu juga. Selain itu, orang yang senantiasa memberikan kebaikan juga akan didoakan malaikat. Dengan mengajarkan atau mengajak kebaikan, sama dengan kita berdakwah di jalan Allah dan dapat mencegah orang lain dari kemungkaran. Sungguh luar biasa pahala bagi orang tersebut. Itulah orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Betapa beruntungnya jika kamu adalah salah satunya, maka di pandangan Allah,
Ia adalah manusia yang dicintainya.